persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali pada hari ini di sesi Menara Doa saudaraku. Bersama juga kita tergabung Menara Doa di Amerika, saudara Kanada, UPT. Juga beberapa hamba-hamba Tuhan dari berbagai tempat, di berbagai negara juga bergabung dalam Menara Doa ini saudaraku. Saya bersyukur saudaraku bahwa semakin hari semakin nyata pekerjaan Tuhan lewat Menara Doa ini. Saya senang dengan kesaksian-kesaksian saudara. Bagaimana Allah, Yesus Kristus Tuhan kita, Roh Kudus mengubah setiap kita. Menjamah setiap kita. Saya dengar kesaksian bagaimana mujizat kesembuhan yang terjadi. Bagaimana kuasa kegelapan saudara diusir dan saudara mengalami kelepasan dari kuasa kegelapan. Terobosan-terobosan dan mujizat-mujizat. Saya senang sekali. Beberapa di antara saudara yang jauh dari Tuhan. Hidup gelisah, khawatir. Terus ketika saudara mau datang kepada Tuhan. Saudara ikut daripada Menara Doa ini setiap hari. Saya bisa merasakan perubahannya. Saudara bersaksi, saya lebih tenang, ada damai sejahtera. Saya senang kita semua tambah semangat yang melayani saudaraku. Dan saya percaya hari-hari ini saudaraku, lawatan Roh Kudus akan dicurahkan lebih dahsyat lagi. Pentakosta ketiga sedang terjadi di tengah-tengah kita. Saya percaya semakin kita dekat, semakin kita rindu akan Tuhan, maka saudaraku Yesus Kristus, Roh Kudus akan menumbuhkan kepada kita buah roh. Buah roh maksud saya, buah roh. Kasih yang pertama, ujungnya pengendalian diri, macam-macam. Sukacita dan sebagainya. Yang intinya tahun ini gembala pembina kita katakan the year of integrity. Saya percaya inilah integritas, generosity, humility. Ini yang kita inginkan. Saudara, mari saya mau ajak saudara pada sesi ini. Biar kita akan melihat, kita mau belajar. Biar kita mau diajar oleh Tuhan. Kita mau minta. Saudara, setiap kali ada di Menara Doa, saya sangat mendorong saudara, harapkan sesuatu dari Tuhan. Kemarin kita bahas bahwa Tuhan lihat orang-orang yang paling lemah, paling menderita, paling mengharapkan pertolongan Tuhan. Kalau itu saudara orangnya, Tuhan akan lihat saudara. Dia akan tolong saudara. Mari kita akan datang pada Tuhan dengan hati yang hancur, hati yang rindu, yang haus akan Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersyukur ya Tuhan. Engkau beri kami kesempatan berada ya Tuhan di Menara Doa ini. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih itu hati yang baru, roh yang baru, hati yang bisa bersyukur, puas ya Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Kami sekarang ya Tuhan, kami berdoa, kami mau naikkan nyanyian pujian bagi Yesus. Kami mau menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Mari Kau hadir tengah-tengah kami. Mari Kau curahkan urapan kasih-Mu ya Tuhan. Oh ya Allah, kami rindu diubah ya Tuhan. Oh ya Allah, makasih Allah. Mari buka suaranya Ibu Bapak. Mari datang pada Yesus sekarang. Oh ya Allah, oh ya Allah, makasih Allah. Oh ya Allah, makasih Allah. Mari saudaraku datang pada Yesus. Buka suaranya. Datang terima kasih. Hanya Engkau pribadi yang mengenal ya Tuhan hatiku. Oh ya Allah, oh ya Allah, makasih Allah.
sungai-Mu. Ya Tuhan, kami haus akan Tuhan. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujanku. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari dari awal katakan, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari datang sembah Dia, Bapak Ustaz. Mari saudara berdoa, datang pada Yesus. Buka suaranya saudaraku.
Apa yang menjadi kerinduan hati saudara? Apa yang menjadi harapan saudara hari ini? Apa yang Tuhan ingin saudara? Apa yang Tuhan ingin lakukan buat saudara? Katakan, buka suaranya. Oh ya la bakasya la bala. Ini kita ada di menara doa saudara. Mari datang pada Yesus. Oh ya la bakasya la bala. Ayo saudara belajar berdoa. Mulai dengan ucapan syukur pada Tuhan. Datang pada Yesus. Ucapkan terima kasih untuk segala yang baik. Untuk keselamatan, untuk kesehatan. Untuk setiap anggota keluarga kita yang dipelihara. Mari saudara, untuk pemeliharaan Tuhan. Mari setelah saudara berucap syukur berterima kasih. Mari apa yang saudara harapkan itu bisa terjadi. Datang pada Yesus. Doakan kebutuhan saudara. Doakan anak-anak. Doakan orang tua. Yes. Doakan pasangan. Doakan keluarga, pernikahan. Doa, yes. Saudara boleh berdoa untuk bisnisnya, pekerjaan dan karir saudara. Ayo, kita ada di menara doa. Oh ya la makasih la bala. Oh ya la makasih la bala. Buka suaranya. Saudara berdoa untuk tahun 2021 ini. Karena Allah mau turut bekerja kalau kau berdoa. Oh ya la makasih la bala. Oh ya la makasih la bala. Oh ya la bala. Yes. Oh ya la makasih la bala. Oh ya la makasih la bala. Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh ya la makasih. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanmu. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, sembah Dia. Hidupku
firman-Ku yang ubah hidupku. Barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya. Bila hati terasa berat, mari buka suaranya saudara, naikkan nyanyian ini. Tak seorang pun mengerti beban, Kau mengerti hanya Yesus saudara. Ya Tuhan, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang, Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ya Yesus, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya. Mari Tuhan, kami sujud Tuhan. Kami bawa hidup kami semua. Yes, kami mau terima anugerah-Mu ya Tuhan. Ya ampuni, siap kami. Ya ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi, mukjizat terjadi, pemulihan terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kami tundukkan hati kami ya Bapa. Kami sujud di altar-Mu ya Tuhan. Oh ya kami mau terima anugerah-Mu Yesus. Terima anugerahnya saudara. Terima anugerahnya. Oh ya oh ya kami butuh anugerah-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Jadi sembuh sekarang dalam nama Yesus. Jadi sembuh sekarang. Oh ya pulih dalam nama Yesus. Oh ya mujizat terjadi. Terus doa saudara, doa. Oh ya apapun pergumulan saudara hari ini,
Datang pada Yesus. Terima anugerahnya, terima urapannya, terima kuasanya. Dalam nama Yesus. Terima hikmatnya, yes. Oh ya lah, makasih ya lah, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, oh, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, dipenuhi kemuliaan-Nya, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Buka suaranya saudara. Kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Saudara, saya ingin ajak saudara berdoa yuk. Kita minta di hadirat Tuhan ini, Tuhan berikan ya Tuhan hati yang suci. Sucikan setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Sucikan tangan kami supaya kami dikenal sebagai orang yang memiliki integritas. Tuhan, beri kami Tuhan kerendahan hati, supaya kami bisa dikenal sebagai orang yang rendah hati, yang percaya, yang bergantung dan mentaati daripada Tuhan. Tuhan, berikan kami ya Tuhan kemurahan hati-Mu, supaya kami bisa dikenal sebagai orang yang murah hati, yang punya belas kasihan, yang punya kasih, yang suka menolong, suka bersyafaat, punya beban, punya belas kasihan untuk jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, punya belas kasihan melihat orang-orang yang sakit, yang lemah seperti Tuhan. Kami minta hati-Mu Yesus, kami minta hati-Mu Yesus, hati yang penuh kasih dan belas kasihan.
Di mana ya Tuhan mata Tuhan selalu tertuju kepada orang yang paling lemah, paling sulit, paling menderita. Dan tangan-Mu terulur buat mereka semua. Hari ini ya Tuhan kami berdoa, beri hati-Mu, beri mata-Mu Yesus. Beri hati-Mu, beri mata-Mu Yesus. Biarlah mata yang penuh kasih, mata yang penuh dengan belas kasihan. Tuhan, Bapa, mata yang penuh dengan kerendahan hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ubah kami ya Bapa, ubah hidup kami ya Tuhan. Kami ada di menara doa, kami sedang ada di hadirat Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk bisa bergantung kepada Tuhan, melekat sama Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, supaya kami bisa berbuah lebat ya Tuhan, berbuah lebih banyak ya Tuhan Yesus. Tuhan, pakai hidup kami Yesus, pakai hidup kami, supaya banyak keluarga kami bisa diselamatkan, orang-orang yang kami kasih diselamatkan, diubahkan ya Tuhan lewat hidup kami, lewat kesaksian kami ya Bapa. Kalau kami bisa harus lewati, anak-anak-Mu harus lewati masa-masa sulit, masa-masa kehilangan. Tuhan Yesus, aku berdoa ya Bapa saat ini, jamah dan kuatkan mereka. Biarlah Tuhan Kau berikan mata yang bisa melihat bahwa ada tangan Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kami. Tuhan, terima kasih. Ajar kami bisa percaya bahwa Engkau Allah yang menyertai setiap kami ya Tuhan. Oh ya la makasih, terus doa saudara. Ngalami yes, terima impartasi, impartasi kuasa Roh Kudus. Doa terus, doa, doa. Minta Tuhan ubah setiap kita makin lembut. Tidak ada perbantahan, tidak ada kemarahan di hati. Oh ya Allah, tidak ada kebencian lagi. Ada damai Kristus, ada damai sejahtera Kristus. Sama Yesus, sama Yesus. Dan aku berdoa setiap anak-anak-Mu yang sedang terikat dengan kuasa gelap, saat ini aku berkata dalam nama Yesus, lepas, bebas, keluar iblis. Terima Roh Kudus saudaraku, dalam nama Yesus. Engkau berbahasa roh, berbahasa roh. Tuhan, kami menyembah Engkau yang suci, Engkau saja yang layak disembah. Yes Tuhan, aku berdoa untuk siapa anak-anak yang sedang menderita COVID-19. Tuhan, sembuhkan mereka semua dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang autoimun, kanker, tumor, stroke, sakit ginjal, jantung, Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, sembuhkan mereka oleh bilur Yesus. Tuhan, ampuni dosa dan salah kami. Kami percaya penyakit itu menyatakan kemuliaan Allah. Oh ya lah, makasih lah. Tuhan, aku berdoa biarlah Tuhan Engkau lenyapkan segala kecemasan, kekhawatiran, ketakutan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Ganti Tuhan dengan urapan kasih, kasih yang penuh di hati kami. Terima kesembuhan, terima pemulihan. Saudara percaya Tuhan sedang membuka perbendaharaan yang melimpah, yaitu surga. Segala berkat yang terbaik Tuhan, aku minta dalam nama Yesus, curahkan setiap ke atas anak-anak-Mu yang ada di menara doa ini Yesus. Dalam nama Yesus, saudara terima dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja-gereja, di penginjilan Tuhan, ladang-ladang misi, baik di Indonesia, di Amerika, Kanada, Korea ya Tuhan, Hong Kong, Tuhan Australia, Tuhan Eropa.
Aku minta Tuhan berkat-Mu turun. Berkat-Mu turun Yesus. Anak-anak-Mu ya Tuhan melayani di Malaysia, di Kuching, Sabah, Sarawak ya Tuhan. Yang begitu tekun ya Tuhan mengikuti menara doa ini. Berkat-Mu turun buat mereka semua Tuhan. Aku berdoa untuk siap hamba Tuhan, pelihara mereka. Cukupi segala kebutuhan mereka. Khususnya Tuhan berikan pewahyuan firman-Mu. Berikan hikmat-Mu ya Tuhan. Berikan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk bisa menghadirkan Yesus, hadirat Tuhan di dalam setiap pelayanan mereka ya Tuhan. Aku berdoa setiap rumah-rumah, biarlah ya Tuhan Kau memberkati setiap keluarga-keluarga ya Tuhan. Terima kasih untuk Indonesia. Biarlah ya Tuhan Kau memberkati presiden kami untuk memimpin, mengambil keputusan yang tepat, yang ya Tuhan, yang jelas ya Tuhan, untuk ya Tuhan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati ya Tuhan Indonesia aman, Indonesia sehat, Indonesia makmur, Indonesia sejahtera. Kau janji Indonesia jadi berkat buat bangsa-bangsa lain ya Tuhan. Kami berdoa biar pandemi ini segera berlalu. Pandemi segera berlalu. Semua yang sakit disembuhkan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus tidak ada lagi kabar kematian. Kami berdoa Kau pulihkan ekonomi bangsa kami Tuhan. Pulihkan ekonomi bangsa kami ini Tuhan. Pulihkan ekonomi anak-anak-Mu ya Bapa. Perusahaan-perusahaan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya saat-saat ini adalah saat-saat di mana banyak anak-anak-Mu kembali kepada kasih yang mula-mula. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk menara doa ini. Kami rasakan hadirat-Mu begitu kuat di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Tuhan terima kasih untuk hadirat-Mu ya Tuhan yang begitu kuat. Engkau ubah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau ubah kami menjadi orang-orang yang punya integritas, punya kerendahan hati. Ya Tuhan, menjadi orang yang murah hati. Tuhan, aku berdoa, biarlah ya Tuhan berkat-Mu turun untuk setiap anak-anak-Mu yang hadir ini Tuhan. Berkati Tuhan, berikan roh hikmat, wahyu, pengertian akal budi pada sorgawi. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Aku percaya semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, bahkan yang terikat dengan kuasa gelap Tuhan sudah lepaskan. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Yesus. Semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan saudaraku duduk. Shalom saudara. Hari ini saya ingin bagikan satu judulnya tentang Bapa yang kekal. Bapa yang kekal. Yesus namanya disebut orang Bapa yang kekal. Nah, kenapa saya berikan judul ini saudara? Ya, saya coba baca lagi, ini sebenarnya pasal yang sangat terkenal, yang sering kita bahas dan ada nyanyinya dan lagunya saudara, tentang Yesus ini pokok anggur yang benar. Coba kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 2 saudaraku. Kita akan baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Perhatikan ayat yang kedua, baca yang keras saudaraku. 1, 2, 3. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak
berbuah. Coba saudara perhatikan nih ayat yang kedua saudara ya. Saya dapetin satu pengertian yang baru saudara tentang ayat yang kedua ini saudara ya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Siapa yang motong saudara? Hah? Tuhan. Yang pegang gunting siapa? Yesus nih potongnya. Terus yang berikutnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Siapa yang bersihkan? Tuhan. N-nya huruf besar itu artinya Tuhan. Supaya apa? Maksudnya apa tujuannya? Supaya ia lebih banyak berbuah. Kata berbuah itu saya bisa terjemahkan artinya apa saudara? Berhasil dan berguna bagi Tuhan. Bagi kerajaan Allah. Ya kan? Sehingga membawa banyak orang bisa diselamatkan. Nah ini berbuah. Berbuah juga bisa berarti bahwa karakter kita. Ada karakter ilahi yang keluar, yang nampak dalam diri kita. Paling tidak 3 lah. Integrity, humility, sama apa? Generosity. Ya kan? Integritas, ya, rendah hati, dan murah hati. Ini paling yang tadi kita bahas. Karena 3 ini adalah merupakan obat penangkal daripada roh dunia. Roh dunia itu apa? Keinginan mata. Ya kan? Keangkuhan hidup sama keinginan daging. Ini 3 ini obatnya saudara adalah apa? Integrity, humility, sama generous. Saudaraku. Nah ini. Nah Tuhan tuh mau kita berbuah. Tujuannya itu. Ada karakter yang keluar Kristus. Dan juga kita bisa berhasil. Kenapa kita harus bisa berhasil? Di dalam pekerjaan, dalam karir, dalam sekolah, di dalam pelayanan. Dalam segala aspek. Kenapa? Ini untuk jadi iklan, untuk menjadi promosi buat orang dunia yang tidak percaya Yesus bahwa anak Tuhan, orang-orang ikut Yesus, ya kan, bukan cuman karakternya bagus, ada integritas, rendah hati dan murah hati, tapi juga sukses, berhasil, saudara. Berhasilnya itu membawa dampak kepentingan, itu tujuannya saudara Yesus Kristus. Jadi sekarang saya nangkepnya gini. Saya kembali. Dia bilang begini saudaraku. Setiap ranting yang tidak berbuah dipotong. Kalau dipotong ada sesuatu yang apa? Yang lepas. Yang hilang dari hidup kita. Saudaraku yang Kristus. Masa-masa pandemi ini adalah masa-masa kehilangan. Masa-masa kehilangan. Saya tahu saudaraku. Mungkin kita memandang saudara. Dalam banyak hal kehilangannya saudaraku. Kita bisa saja kehilangan orang tua yang kita kasihi. Kita kehilangan sahabat. Kehilangan pekerjaan. Kehilangan kesempatan. Banyak sekali kehilangan-kehilangan yang kita alami. Seperti ada sesuatu yang dipotong. Di dalam masa-masa kehilangan ini mungkin kita memandang sebagai suatu kemunduran. Suatu kerugian. Satu kegagalan. Kita mandangnya sebagai kekecewaan, kekhawatiran, kemarahan dengan luka-luka yang masih basah. Lalu saudara, masa-masa kehilangan ini, saudara, kita mulai menyalahkan diri kita. Saudara, kita mulai menyalahkan diri kita. Kenapa ini? Kita marah sama diri kita. Saudara, kita salahkan terus. Sampai akhirnya kita nggak ada sukacita. Jadi kering saudaraku. Kita mulai menyalahkan orang lain pada waktu masa kehilangan. Atau kita menyalahkan siapa? Iblis. Saudaraku yang Yesus, saya teliti ulang. Makanya tadi saya teliti lagi saudaraku. Ya kan, kalau kita teliti sabda firman Tuhan yang diucapkan oleh Yesus, maka kita bisa mengerti saudaraku bahwa Yesuslah yang memotong setiap ranting yang tidak berbuah. Yesuslah yang membersihkan setiap ranting yang berbuah supaya ia lebih banyak berbuah. Yang gak berbuah, kadang-kadang saudara, sorry nih, kenapa kok saya harus dipindah ya? Saya harus ketemu dengan mungkin bos yang baru, sahabat yang baru. Kenapa saya harus kehilangan sahabat saya? Saya harus kehilangan ini, kehilangan itu. Tuhan bilang, ini ditujukan, dipotong dan dibersihkan
supaya kita bisa lebih banyak berbuah. Katakan amin. Saya mau saksi sedikit boleh saudara. Ini kesaksian yang hanya untuk menjelaskan. Tapi kesaksian ini saya sudah sering ulang-ulang cerita. Saudaraku, tidak ada salahnya setiap orang itu punya cita-cita. Saudaraku, kayak saya cita-cita untuk selesai dong kuliah. Tapi tiba-tiba saya harus drop out dari kuliah. Waktu saya drop out kuliah saya harus keluar. Karena sakit waktu itu. Nah ini seperti kayak ranting yang dipotong. Kita tidak ngerti. Pada waktu dipotong lalu mulai dibersihkan. Selama hidup dalam pendidikan tidak pernah gagal. Tapi saat itu saya karena sakit. Saya harus gagal dalam pendidikan saya. Ini mulai dibersihkan. Bersihkan dari apa? Dari debu-debu kesombongan dan keangkuhan. Saya bisa ngerti gak di sini? Katakan amin saudara. Dan rupanya Tuhan mulai arahkan saya. Oh bukan. Kalau saya lulus kuliah ini, saya akan berkarir terus sebagai pegawai negeri sipil. Dan Tuhan mau arahkan saya. Oh, mulai keluar dari sana, merintis karir sebagai karyawan, pengusaha. Lalu dari sana, potong lagi. Harus berhenti kerja. Melayani sepenuh waktu. Saudaraku, dalam hidup kita seringkali ada. Yang ini udah cukup, potong. Entah itu dalam hubungan-hubungan. Entah itu dalam pekerjaan-pekerjaan. Pokoknya dalam segala aspek hidup kita. Kalau saudara bilang, saya mau Tuhan turut bekerja. Dalam segala sesuatu. Karena aku percaya, kalau Tuhan turut bekerja, pasti mendatangkan kebaikan. Katakan amin saudara, kebaikannya apa? Supaya saya bisa berbuah lebat. Saudara bisa menangkap maksud saya di sini? Katakan amin. Nah perhatikan gini. Kalau kita tidak memahami bahwa Yesuslah yang memotong, bahwa Yesuslah yang membersihkan ranting-ranting itu, maka kita akan selalu salah memahami setiap kali masa sulit datang dalam hidup kita. Ya kan? Kalau kita selalu berpikir bahwa masa sulit kehilangan, oh ini pasti iblis lagi nyerang saya nih. Penyebab dari segala sesuatu yang buruk ini pasti iblis nih. Dampaknya saudaraku yang sebis, kita akan kehilangan kesempatan untuk menghasilkan apa? Buah. Katakan amin. Kemarin kita bahas tentang apa saudara? Tentang penyebab dan asal dari sakit penyakit. Kadang-kadang lewat penyakit itu seperti Tuhan sedang potong dan bersihkan kita. Kadang-kadang lewat apa saudara? Kegagalan dalam keuangan, kegagalan dalam studi, kegagalan dalam apapun. Berapa kegagalan dalam rumah tangga. Saudara, itu seperti ada sesuatu tangan yang memotong dan bersihkan kita. Tapi setelah itu saudara kita bisa melihat, kita bisa berbuah. Saudara menjadi orang yang lebih punya kejujuran, integritas. Bisa menjadi orang yang bisa lebih dapat dipercaya. Lebih rendah hati, lebih lembut, lebih tenang hidupnya, lebih percaya sama Tuhan. Saudara bisa dapetin poinnya di sini, katakan amin. Ya, jadi kalau kita mengetahui bahwa Yesus yang pegang gunting, yang potong setiap ranting yang tidak berbuah, membersihkan setiap ranting yang berbuah, supaya bisa berbuah banyak. Kita tuh tenang, kita bilang, ya Tuhan aku mau ikut deh. Pokoknya yang penting Tuhan sertai saya. Katakan amin saudaraku, ini penting. Ini yang poin yang pertama yang saya mau bahas. Yang kedua, saudara, ayat yang kedua ini berkaitan erat dengan pada waktu kita mengalami masa sulit, masa kehilangan, pemotongan dan pembersihan. Saudaraku, ya pandemi ini memang saya melihatnya justru di masa pandemi ini orang bersaksi loh saudara. Justru saya kok jadi lebih dekat sama Tuhan. Hidup saya selalu dulu khawatiran, takutan, gelisah. Tapi sekarang lebih tenang. Lewat pandemi. Kenapa? Karena mereka menemukan Tuhan. Saudara menemukan Tuhan. Saudara mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saudara terus jadi belajar firman Tuhan. Jadi ada rasa lapar, rasa haus akan Tuhan. Nah, waktu Yesus berkata, saudaraku, ya kan, setiap ranting yang tidak berbuah aku potong. Setiap ranting yang berbuah aku bersihkan supaya lebih banyak berbuah.
Tapi ini gak bisa dilepaskan dari ayat yang pertama, saudara. Lihat ayat yang pertama. Ayat yang pertama berkata begini. Akulah pokok anggur yang benar. Waktu Yesus berkata akulah pokok anggur yang benar, dia mau bilang begini sama kita, saudara. Akulah Tuhan Allahmu. Tempat di mana seharusnya kamu menaruh percaya, bergantung harap, dan melayani kehendakku. Akulah pokok anggur yang benar. Dia mau bilang, aku ini penguasa yang berkuasa dan menuntun hidup kamu. Pada waktu kita ngalami masa-masa sulit ini, masa-masa, ayo kembali kepada Yesus. Siapa Yesus buat kita? Dia pokok anggur buat kita. Dialah sumber kekuatan kita. Dialah sumber kehidupan kita. Kalau dia pokok anggur, pasti dia akan menyediakan segala yang kita butuhkan. Katakan amin, saudara. Pokok anggur. Karena ranting, saudara, tidak bisa berbuah kalau dia nggak nempel sama pokok anggur. Kenapa? Pada waktu dia nempel pada pokok anggur, dia dapatkan segala yang dia butuhkan untuk berbuah banyak. Jadi prinsip pesan hari ini, saudaraku, ya kan saudara, lanjutan daripada pesan kemarin, bahwa penyakit yang dialami, entah sakit secara fisik, entah sakit secara ekonomi, sakit di dalam bisnisnya, sakit dalam kehidupannya, hubungannya dan lain sebagainya, saudaraku, adalah biarlah kita bisa melihat Tuhan mau potong semua kuasa gelap dalam hidup kita. Mau lepaskan. Tuhan mau potong semua dosa kita. Dan Tuhan mau membersihkan supaya dia bisa nyatakan pekerjaannya, kemuliaannya lewat hidup saudara. Katakan amin, saudaraku. Nah, di sini dia juga bilang, Bapakkulah pengusahanya. Bapakkulah pengusahanya. Dia mengusahakan. Apa arti di sini, saudaraku? Tuhan Yesus berkata, Bapakkulah pengusahanya. Hal itu berarti dia menghendaki, pengusaha maunya untung dong. Dia menghendaki setiap ranting itu berbuah lebat. Katakan amin, saudara. Ya, berbuah artinya apa, saudara? Adanya karakter ilahi yang muncul. Ya, semakin serupa dengan Tuhan. Itulah kebaikannya. Saudara, berbuah artinya saudara, saudara sukses dalam segala perkara. Supaya saudara bisa menjadi saksi Kristus. Nama Tuhan dipermuliakan lewat keberhasilan saudara. Yang ngerti katakan amin, dia mau berbuah. Artinya lagi yang kedua apa? Bapak akan berusaha. Untuk apa? Menolong saudara. Menyediakan segala keperluan. Supaya kita bisa berbuah lebat. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu. Bapa, kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Jadi sesi menara doa hari ini, tadi kita juga doa supaya Tuhan beri kita
Ya kan dalam kalau kita udah rasa hadirat Tuhan, kita harus minta saudara hati Tuhan supaya kita semakin serupa dengan Dia. Katakan amin saudaraku. Itu yang Tuhan mau, supaya kita berbuah. Itu yang berbuahnya. Mungkin dengan masalah yang saudara hadapi sekarang, ya, menara doa ini juga sebenarnya Tuhan taruh di hati saya untuk menolong saudara, membantu saudara, melengkapi saudara, mengenalkan saudara, dan membawa saudara kepada Tuhan. Karena Tuhan itulah sumber jawaban kita, sumber solusinya, bukan saya. Makanya saya mau ajak, kalau saya doa, saudara ikut doa. Saudara yang doa, makanya saya dorong. Kita nyanyi, saya nyanyi. Saudara tidak usah nonton, saya ikut, saudara akan nyanyi. Karena tujuan ini kita doa bareng. Kita ngumpul gitu saudara. Kalau saya khotbah, saya hanya mau menuntun saudara supaya saudara bisa kenal Yesus lebih lagi. Percaya Yesus, bergantung sama Dia, lalu saudara minta sama Dia. Dan saya percaya saudaraku, bahwa Dia adalah Bapa yang baik. Bapa yang selalu ada. Katakan amin. Bapa yang bersedia dan memang sudah menyediakan segala yang kita butuhkan. Baik saudara, kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani apa? Kebutuhan diampuni. Kebutuhan dicintai. Kebutuhan untuk dihargai. Mungkin orang lain tidak menghargai saudara, tapi Tuhan menghargai kita. Kita berharga di mata Tuhan. Mungkin saudara merasa tidak dicintai siapapun, tapi saudara tahu kita punya Bapa yang selalu mencintai kita. Tidak lihat prestasi kita, tidak lihat perbuatan kita baik atau tidak. Dia punya kasih-kasihnya kekal. Dia Bapa. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Ini yang Bapakulah pengusahanya. Kalau saudara mengalami kehilangan sekarang, saya dipotong. Saya mengalami kehilangan. Oke saudara mungkin tidak punya apa-apa. Saudara nggak tahu apa-apa lagi dengan masalah yang saudara hadapi. Paling tidak saudara ngomong sama diri sendiri. Aku punya Bapa yang kekal. Bapa yang siap memberikan saya solusi, hikmat, kuasa. Dan Dia sediakan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah yang saya tidak tahu bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Katakan amin. Sederhana sekali. Poinnya gimana? Saudara, Bapak ingin tolong kita. Bapak ingin memberkati kita. Tapi Dia hanya bisa menolong kita. Dia bisa memberkati kita kalau kita buka mulut. Kalau kita berdoa, katakan amin saudaraku. Ya kan? Karena janjinya masih ada. Perjanjian. Ulangan 28:12. Katakan begini saudaraku, ya. Tuhan akan membuka bagimu apa saudara? Perbendaharaan yang melimpah. Untuk apa saudara? Untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya. Hujan itu apa? Bicara tanah, bicara tentang pada waktu itu tanah itu hal yang penting untuk hidup, untuk bisa makan, untuk bisa pakai. Saudaraku, mereka adalah kaum petani yang nabur benih untuk makan, adum gandum dan lain sebagainya. Jadi arti di sini tuh, ketika Dia buka perbendaharaan yang melimpah, Dia sedang curahkan yang namanya hujan, Pak saudara. Apapun jenis pekerjaan saudara dibuat jadi subur itu. Lapangan pekerjaan saudara, tempat saudara bekerja, tempat saudara berkarir, tempat saudara berbisnis. Tuhan bilang, kalau aku buka perbendaharaanku, itu tempat jadi tempat yang subur. Yang percaya katakan amin saudara. Dia bilang aku akan memberkati segala pekerjaanmu. Sehingga apa? Engkau memberi pinjaman. Jadi berkat. Membuat orang jadi berhutang dengan saudara. Sampai hutang budi yang gak bisa kebayar kepada banyak bangsa. Tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Jadi saudara, saya percaya Tuhan tidak pernah menutup pintu daripada gudang perbendaharaan. Dia gak pernah tutup. Saudaraku, kalau kita tidak menutup mulut kita, kalau kita tidak berhenti berdoa, sepanjang kita selalu membuka mulut kita,
Menaikkan nyanyian pujian, penyembahan dan doa. Gudang perbendaharaannya selalu terbuka buat saudara. Katakan amin saudara. Gudang perbendaharaan itu apa? Ya ini ngomong pakai bahasa lain nih saudara. Saya ngomong pakai bahasa lain. Saya berdoa saudara bisa nangkap ini. Beberapa orang bilang itu aku gak ngerti lah bahasa itu. Tapi saya percaya ini dia. Beberapa hamba Tuhan mendapatkan penglihatan. Hamba Tuhan ini gak saling kenal. Bahwa dia melihat di surga itu banyak gudang-gudang. Ada gudang isinya organ-organ tubuh manusia. Satu hari organ-organ tubuh itu seperti turun dalam ibadah. Entah otak, jantung, ginjal, paru dan lain sebagainya. Ketika jemaat berdoa, menyembah, memuji, meminta, mujizat kesembuhan terjadi. Saudara, seperti kayak organ tubuh masuk dalam tubuh orang. Di situ ngalami mujizat kesembuhan kreatif. Orang mendapatkan ginjal baru, ginjal yang sudah rusak. Tiba-tiba orang itu gak perlu cuci darah dan sembuh total. Di Palembang, orangnya masih ada namanya Budi. Saksi. Liver sudah rusak. Sudah hancur, tidak mungkin bisa lagi diobati. Tiba-tiba dicek dokter, livernya seperti liver baru. Saya ngalami liver. Ini perbendaharaan Tuhan dalam bentuk apa? Organ-organ tubuh. Beberapa melihat lagi saudara, ada perbendaharaan Tuhan dalam isinya apa? Kekayaan. Kekayaan dalam bentuk apa? Uang, emas, segala macam saudara. Itu disediakan untuk siapa? Perbendaharaan bicara tentang apa saudara? Kayak senjata-senjata. Itu saya percaya senjata-senjata itu pasti firman Tuhan, firman hikmat Tuhan, pewahyuan. Karena pedang roh senjata kita adalah firman Tuhan. Katakan amin saudara. Nah ketika Tuhan membuka perbendaharaannya, itu segala yang kita butuhkan itu dipenuhi oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin saudaraku. Yang jadi masalah adalah saudaraku, apakah kita mau saudara tinggal pada pokok anggur yang benar. Nah, saya mau tutup dengan kata begini saudaraku. Ini kan sehubungan dengan kita nih ranting. Ranting bisa berbuah kalau ranting tinggal pada pokok anggur. Saya mau ajak saudara untuk baca ayat yang keempat. Yohanes 4:15. Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Saya akan ajak coba baca saudara di sini. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah ini di sini sudah. Jadi kalau kita tinggal sama Tuhan, kita akan bisa berbuah. Artinya apa? Banyak keajaiban. Tadi bicara tentang organ tubuh ya. Ada gak kesaksian tentang gudang perbendaharaan yang isinya tuh kekayaan duit untuk segala yang kita butuhkan? Itu ada saudara. Jadi seorang, ini jemaat ya. Dia kirim pesan ke saya pada waktu ibadah, pada waktu itu berapa tahun yang lalu. Kita sedang membangun dan memang butuh uang cukup banyak saudaraku. Dan kelihatannya juga memang antara ya sanggup gak sanggup. Kalau Tuhan gak kerja, mungkin kita juga gak bisa selesaikan saudara proyek daripada renovasi gereja, bangun gereja pada waktu itu. Saudara, salah satu yang menumbuhkan keyakinan saya adalah, dia bilang Pak Sabta, waktu kita ibadah pengurapan, saya melihat Pak, bukan cuma organ-organ tubuh yang turun. Tapi saya melihat tuh seperti ada uang, emas tuh turun buat kita. Dia bilang jangan takut, ini semua selesai. Pembangunan selesai dan tidak akan ada utang. Saudara pada waktu itu masa krisis. Krisis di Palembang, krisis di Indonesia, ekonomi. Jemaat juga mungkin bingung, kenapa kok gereja, bangun gereja, membangun pada waktu masa susah. Saudara lihat sini. Kalau perbendaharaan Allah yang melimpah, yaitu surga itu terbuka dalam hidup saudara. Saudaraku, maka saya yakin hujan itu akan turun.
Dia akan memberkati segala pekerjaan kita. Dan kita bisa memberi pinjaman. Makanya sekarang lewat gereja ini saya melihat bahwa seperti kita memberi pinjaman ya bukan kayak, nih ya lu utang sama gue ya, lu bayar. Bukan, itu kayaknya tuh lebih dari itu dah. Seperti banyak orang bilang, aku berhutang tanda kutip dengan pelayanan di gereja ini. Aku berhutang dengan para hamba Tuhan yang ada di gereja ini. Aku berhutang dengan kamu. Kata berhutang itu bukan sekedar yang sebenarnya hutang yang tidak bisa dibayar itu apa? Engkau sudah pertemukan saya dengan Yesus. Sehingga hidup saya bisa diselamatkan. Kau perkenalkan saya bagaimana berdoa masuk hadirat Allah. Sehingga aku yang hidupnya selalu khawatiran, cemasan, selalu emosi, aku bisa lebih tenang. Ini aku berhutang sama kamu. Saya percaya ini yang Tuhan akan kerjakan ketika perbendaharanya terbuka untuk saudara. Yang percaya katakan amin. Kata kuncinya di sini, Yesus bilang, tinggal dalam aku. Tinggal dalam aku. Apakah saudara tinggal dalam Tuhan? Bagaimana bukti kita tinggal atau bergantung? Apa arti kata tinggal? Tinggal dalam Tuhan artinya kita percaya kepada Tuhan. Kita bergantung kepada Tuhan. Kita mentaati apapun yang Dia perintahkan. Artinya kita mau melayani kehendaknya. Doa saudara membuktikan bahwa saudara bergantung sama Tuhan. Kalau saudara suka berdoa, saudara, itu tanda saudara bergantung sama Tuhan. Katakan amin saudara. Apapun yang saudara doakan, hal itu menunjukkan saudara bergantung kepada Tuhan. Saudara tinggal di dalam Tuhan. Apapun yang saudara tidak doakan, saudara langsung aja sehari langsung bangun, langsung aja gak ada doanya lagi. Mau kerjain apa, mau buat ambil keputusan apa, mau beli apapun, pokoknya gak ada doa-doa, langsung saudara lakukan. Itu tanda saudara tidak tinggal dalam Tuhan. Saudara tidak mempercayai Dia, saudara tidak bergantung sama Dia, dan saudara tidak mentaati Dia. Ibu bapak saudaraku yang Kristus, berdoa adalah bukti nyata bahwa kita bergantung dengan Tuhan. Saya ingin saudara ditutup dengan ini. Kalau kita menghormati Tuhan, maka kita harus mencari apa? Kehendak Dia. Maunya Tuhan itu apa? Setuju gak Tuhan? Oleh karena itu, berdoalah untuk keputusan saudara. Berdoalah untuk kebutuhan saudara. Tadi saya ajak saudara untuk doa. Ayo kita doa. Apa yang menjadi keputusan? Apa yang menjadi kebutuhan saudara? Apa yang menjadi jadwal? Apa yang menjadi masalah saudara? Siapa orang-orang yang saudara mau temui? Doakan dulu, doa dulu supaya ngomongnya enak, supaya saudara dilindungi. Karena orang yang datang ke kita bukan cuma bawa badan, tapi dia bawa spirit. Saya ngalami banyak kerugian ketika saya tidak berdoa, tapi saya ngalami banyak keuntungan ketika saya berdoa. Katakan amin saudaraku. Dan juga kita harus berdoa untuk barang-barang yang mau kita beli. Memang duit kita. Kenapa harus doa dulu? Kalau kita mau hormati Tuhan. Kalau kita hormati Tuhan. Apapun barang yang kita mau beli. Doa dulu. Doa dulu. Tuhan setuju gak setuju? Enggak. Tandanya Tuhan setuju dengan keputusan kita. Dengan barang kita mau beli. Dengan rencana kita. Tandanya apa? Damai sejahtera. Harus ada damai sejahtera inilah. Saudara akan doa. Jadi doa akan meyakinkan kita bahwa Tuhan menyertai kita. Doa setiap ada kesempatan. Saya percaya saudara bisa stalking, ngeliatin orang punya Instagram, liatin Instagram. Pasti saudara bisa lihat Instagram 15 menit, 10 menit. Coba saudara bahasa harus 10-15 menit itu. Ketika saudara udah doa lagi ngapain? Bukan berarti gak boleh, saya juga suka lihat. Dan ketika oh ini ada waktu nih, diam sebenarnya Mbak. Ibu bapak saudara kasih Kristus, ya, salah satu tanda kita melekat tinggal dalam Tuhan, kita bisa menghormati Tuhan, kita mau mencari kehendak Tuhan lebih dahulu sebelum kita mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu.
Kita cari kehendak Tuhan dulu untuk berdoa, bertanya, dan meminta petunjuk kepada Tuhan. Saudara mau gak diberkati secara keuangan? Saudara mau gak diberkati secara keuangan? Ini saya dapetin saudara, salah satu prinsip firman Tuhan mengenai pengelolaan keuangan. Nih ya kan, sebelum kita membeli atau membayar sesuatu, before pay, pray. Pray before pay. Itu gampang banget bahasa Inggrisnya. Ya kan? Pray before pay. Saudaraku, ini kata kunci itu. Tanya Tuhan dulu, berdoa dulu. Saudara, tanya Tuhan dulu dan minta sama Tuhan. Jadi luangkan waktu sejenak, berhenti sejenak, tanya Tuhan, Tuhan boleh nggak? Saya latih, kita latih suami istri, apapun kita mau coba. Ini Tuhan boleh nggak ini? Kadang-kadang kita mau sesuatu, ya kan? Ya kan? Kita bilang boleh, mau. Ya kadang-kadang dengan cara ajaib tiba-tiba kok datang barang itu tanpa kita bayar gitu saudara. Ya kan? Aja, oh kepengen nih makan nih. Makan apa ya? Saya dulu pernah ngomong bakmi, saya suka bakmi. Palembang ada satu bakmi saudara, saya gak sebut namanya karena saya enggak endorse, bukan endorsement. Saya satu hari, aduh aku kepengen banget bakmi ini nih. Ya kan, ya kan bakmi itu bukannya sore saudara, sampai malam. Ya kan, tiba-tiba enggak lama kemudian, ya Tuhan aku pengen lo makan itu. Cuman ngomong gitu aja udah, selesai. Itu kan yang sepele. Enggak lama, tiba-tiba kok datang itu mie. Saudaraku, wah Pak aku beliin mie ya untuk ini. Yo jangan banyak-banyak. Saya bilang gitu. Kan kami cuma 4 orang. Yang makan juga mungkin 3. Ya bisa makan berdua gitu kan. Kamu ke sesuatu, cari kehendak Tuhan lebih dulu. Maka saudara bisa berbuah banyak. Katakan amin saudara. Jangan bergantung kepada kredit card saudara. Tenang gesek aja. Ya kan, nanti bayar kemudian. Akhirnya kejerat utang. Hari ini saya ingin saudara, ayo kita tinggal di dalam Tuhan. Kita berdoa. Katakan amin. Saya tutup dengan ayat ini saudara. Yohanes 16 ayat 24. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima. Supaya apa? Penuhlah sukacitamu. Tuhan ingin saudara minta. Ya kan? Supaya dia bisa memberi. Supaya dia bisa menolong. Dia bisa memberi segala yang saudara butuhkan. Minta. Saya mah selalu minta. Tuhan aku minta duit ya. Untuk membiayai sekolah anakku yang SMP. Untuk membiayai sekolah anakku yang kuliah. Aku minta duit Tuhan. Minta. Saudara, keintiman kita, kedekatan kita dengan Tuhan itu sangat ditentukan oleh yang saudara, doa. Seberapa terbukanya saudara berani terbuka sama Tuhan. Seperti kita nih, ukuran orang yang dekat. Saya tahu orang itu dekat sama saya atau dia jauh dari saya. Saya ukurnya gini, berani gak dia ngomong sesuatu yang penting, bahkan yang dia gak bisa omongin sama orang lain, tapi dia mau ngomong sama saya. Itu tanda orang itu dekat sama saya. Gitu juga dengan saya juga gak mungkin ngomong sesuatu yang penting, yang rahasia, ya kan, kepada orang yang tidak dekat. Poin yang saya mau ngomong adalah, coba saudara mulai belajar dekat sama Tuhan. Saudara mau gak dekat sama Tuhan? Kalau dekat sama Tuhan, aman, lebih tenang. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Ini ayat dari Mazmur kan? Kalau dekat sama Tuhan kita tenang. Banyak orang doa itu umum. Kalau saudara doanya masih umum, masih muter-muter di awan-awan, nggak tuduh poin, nggak ngomong apa adanya, nggak terbuka. Tuhan aku capek loh, aku marah sama dia nih, aku kecewa banget. Tuhan aku mau ini, mau itu, mau ini. Ngobrol, saudara dan saya kita buka sama Tuhan. Tuhan akan memberkati kita. Ada pengakuan
Di situ ada kesembuhan, di situ ada pemulihan, di situ ada pertolongan. Kita nggak buka sama Tuhan, nggak jeberin sama Tuhan, Tuhan juga tahu. Nah, hari ini saya ingin dorong saudara, yuk kita dekat sama Tuhan. Buka, ngomong, Tuhan saya nggak punya duit, mau ngutang nih, saya mau ngutang sama Pak Sabtak, bilang. Tapi dia kan pendeta, mau minta malu, ngutang apalagi. Aku gak punya duit Tuhan, aku gak punya duit. Tuhan, gimana aku bisa tutupin kebutuhan tuh anakku, untuk istri, untuk kebutuhan rumah. Tuhan, aku harus punya utangnya. Ngomong. Ini saya kasih contoh yang agak detail, saudaraku. Tujuannya apa? Tuhan bilang, sampai sekarang kamu belum minta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima. Supaya apa? Penuhlah sukacitamu. Jadi Tuhan ingin kita minta supaya dia bisa tolong, dia beri segala keperluan kita. Dia ingin memberi kepada saudara supaya saudara bisa menerima. Dia ingin kita menerima supaya penuhlah sukacita kita. Kalau kita bersuka cita, ya kan saudaraku, itu bisa menjadi apa? Promosi yang baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Katakan amin. Ya, Tuhan mau lihat orang Kristen hidupnya penuh dengan apa? Sukacita, penuh dengan ucapan syukur. Hal itu bisa menunjukkan kepada dunia bahwa mengikut Yesus, melakukan kehendaknya, itu mendatangkan damai, sejahtera, dan sukacita. Amin. Yuk kita akan bangkit berdiri. Hatiku tenang berada. Kita siapkan perjamuan kudus kita, saudara. Kaulah jawaban hidupku. Tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita siapkan hati kita akan perjamuan kudus, saudaraku. Mungkin hari-hari ini saudara adalah masa-masa kehilangan. Banyak kehilangan dalam hidup saudara. Saya mau kasih tahu saudaraku. Lihat Yesus. Dialah pokok anggur. Tetap tinggal, tetap percaya. Tetap bergantung sama Yesus. Kita punya Bapa yang kekal. Dia Bapa yang kekal. Bapa yang kekal. Bapa yang selalu ada. Terima kasih Tuhan. Kami sujud di altar-Mu ya Bapa hari ini. Lewat perjamuan kudus ini. Ampuni ya Tuhan dosa dan salah kami. Ampuni kecemasan kami. Selamatkan kami Tuhan. Sembuhkan kami Tuhan. Tolong anak-anak-Mu ini Yesus. Aku berdoa ya Tuhan. Aku mengasihi mereka semua. Tolong mereka Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Kau sudah membuka perbendaharaan yang melimpah, yaitu surga buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Curahkan hujan-Mu ya Tuhan. Berkati segala pekerjaan anak-anak-Mu ini Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus.
Maka cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lo berkata, cawan ini perjanjian baru. Dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk pertolongan-Mu dalam hidup kami. Mari naikkan menyanyi bersama-sama katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis daripada Roh Kudus menyertai saudara semua, mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara.